di udara. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti baik dong, Kak. Semoga semua sehat-sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan ya. Amin. Kavita! Apa? Kriwil? Kriwil punya permainan. Wah, apa tuh? Kita mau main game selamat-selamat. Selamat-selamat. Iya. Seru nih kayaknya nih adik-adik. Iya. Apa Kriwil? Teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau Kriwil bilang selamat pagi, Kavita tepuk tangannya 1 kali. 1 kali gini ya? Gitu? Iya, betul. Terus selamat siang 2 kali. 2 kali? Iya, Gini? betul. Terus selamat sore 3 kali. 3 kali? Ya, 3. betul. Terus? Dan selamat malam. Gitu. Gitu. Iya. Wah, adik-adik juga ikut ya? Iya, teman-teman harus ikut ya. Ya seru. Iya, kayak gitu. Oke. Kita coba dulu ya. Kayak Kriwil Oke. kasih apa-apa ya? Iya, Oke. siap. Selamat siang. Siang. Selamat malam. Selamat pagi. Nah, kayak gini Pinter kan? contohnya. Ya, kita mulai ya yang Oke, beneran, sekarang Kak. mulai nih. Iya, lebih cepat dari yang tadi. Oh, lebih cepat. Oke. Teman-teman siap ya? Siap. Oke, kita mulai. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi. Lebih cepat lagi ya. Lebih cepat. Aduh, Kriwil ya. Ada Kriwil semangat. Iya. Ayo, 1, 2, 3. Selamat malam. Malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Kavita keren, nggak ada salah. Teman-teman juga ada salah nggak? Iya, coba di videonya. Iya, di videoin. Yang seru ya. Oke. Kriwil. Iya. Kita mulai dulu. Iya. Iya, ya. Kita mulai. Kita mulai ibadah kita ya, adik-adik ya. Oke, kita siapkan hati kita. Kita mulai di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji Tuhan, untuk bersuka cita, bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan, tolong kami ketika kami juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tante Emma yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Iya, oke. Yuk. Siapa sobat yang paling setia? Tuhan Yesus dong. Yuk sama-sama nyanyi lagu ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
berdoa selalu ya. Jangan lupa itu. Nyanyi lagu ini sama-sama yuk. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Berdoa, berdoa, berdoalah, berdoa sampai mati, seperti Tuhan Yesus, berdoa sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Berdoa, berdoalah, berdoa sampai mati. Perbuatan yang baik adalah tetap mendoakan orang yang menyakiti kita, tetap mengasihi walau sering dibully, dan tetap berbuat baik. Karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, dapat sejahtera di hati. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. R-O-T-I, roti. Soal yang kedua, ini mengenai nama tempat. Soal nomor 3, Sarfat. ini tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi. M-U-J-I-Z-A-T, mujizat. Pertanyaan keempat, ini tentang tokoh Alkitab. E-L-I-A,
Elia. Teman-teman kita ini. Nah, adik-adik, kalian yang ingin mengirimkan video reaksi, video aktivitas, atau video ayat hafalan, segera ya kirim ke Sekolah Minggu di Udara. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Pastinya. Siapkan hatimu ya, firman Tuhan akan memberkati kita semua. Oke? Oke. Halo adik-adik semua. Senang sekali berjumpa di acara Sekolah Minggu di Udara. Semua sudah siap untuk mendengar cerita hari ini? Nah, kelihatannya semua sudah siap. Tapi sebelum Tante cerita hari ini, Tante mau bertanya dulu beberapa pertanyaan. Dengar baik-baik ya. Pertanyaan yang pertama, apa judul cerita Tante minggu lalu? Siapa yang tahu? Saya, Mak. Pertandingan yang tidak adil atau unfair game. Oh ya, 100 untuk Brandon. Mengapa disebut unfair game? Karena Elia melawan 450 Nabi Baal. Oh begitu. Nah, pertandingan yang mereka pertandingkan tuh pertandingan apa ya? Apakah itu pertandingan lari atau pertandingan sepak bola? Bukan, Mak. Mereka disuruh berdoa minta api turun untuk membakar persembahan mereka. Nah, begitu. Jadi 450 Nabi Baal disuruh berdoa untuk Baal kepada Baal supaya menurunkan api. Elia juga berdoa kepada Allah Elia yang hidup untuk menurunkan api. Lalu Allah siapa yang menurunkan api dari langit? Pasti Allah yang hidup yang disembah oleh Elia Ya. yang menurunkan api dari langit dan membakar seluruh persembahan Elia. Wah, 100 untuk Brandon dan 100 untuk Andrew. Nah, sekarang judul cerita yang akan Tante ceritakan yaitu Kereta Berapi. Mak, gak keliru. Seharusnya kereta api, bukan kereta berapi. Ya, memang yang biasa kita tahu kereta api ya, bukan kereta berapi. Tapi Mak gak keliru kok. Yang akan Mak ceritakan hari ini adalah kereta berapi. Tapi apa yang dimaksudkan dengan kereta berapi? Yang dimaksudkan dengan kereta berapi ialah kereta yang ditarik oleh kuda yang semuanya terbuat dari api. Tapi yang aneh, keretanya, kudanya tidak terbakar. Mak, Brandon jadi penasaran deh bagaimana ceritanya. Pasti semua adik-adik juga mau tahu cerita yang akan Tante ceritakan. Nah, kalau adik-adik yang sudah bisa baca, adik-adik bisa membaca cerita ini terdapat di 1 Raja-Raja Fatsal 19 dan 2 Raja-Raja Fatsal 2. Nah, baca seluruh Fatsal ini, maka adik-adik bisa tahu cerita ini dengan lebih rinci lagi ya. Oke, now sekarang Tante mau ceritakan setelah pertandingan yang unfair game itu, Raja Ahab pulang ke rumahnya. Lalu dia berkata kepada istrinya, cerita semua yang terjadi, apa yang terjadi di Gunung Karmel kepada istrinya Isabel. Lalu Isabel menjadi sangat marah kepada Elia. Tapi waktu Elia harus turun dari gunung itu, Elia kan dipenuhi dengan Roh Kudus dan Elia bisa berlari di depan kereta Raja Ahab. Dan karena dia berlari di depan kereta Raja Ahab, dia jadi capek sekali ya. Capek sehingga dia tidak siap untuk mendengar berita yang datangnya dari Isabel. Kasihan juga ya Elia. Apalagi yang dilakukan Isabel kepada Elia, Mak. Nah itu dia. Waktu Isabel tahu kalau nabi-nabinya yang berjumlah 450 orang itu dibunuh oleh Elia, Isabel marah sekali. Dan Isabel menyuruh seorang pesuruh
untuk memberitahukan kepada Elia, Elia ingat, jam yang sama seperti ini akan engkau saya bunuh seperti engkau sudah membunuh ke-450 nabi Baalku. Waduh, gawat dong. Lalu apa yang dilakukan Elia? Elia jadi takut waktu mendengar berita itu kalau dia akan dibunuh Isabel. Jadi Elia melarikan diri. Dia masuk ke dalam padang gurun. Dia berjalan sepanjang hari. Non-stop dia berjalan. Lalu dia kecapean. Dia duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian Elia pengen mati aja. Dia berkata, cukuplah Tuhan. Sekarang aku mau mati saja. Kenapa Elia bisa minta mati? Ya karena Elia berpikir dia tidak lebih baik dari nabi-nabi sebelumnya. Setelah itu Elia berbaring lalu tidur. Tapi tiba-tiba seorang malaikat Tuhan menyentuh Elia dan berkata, "Hei Elia, bangun, makanlah." Waktu Elia bangun, dia melihat di sampingnya sudah tersedia roti bakar dan tempat air yang berisi air. Dari mana roti bakar dan air itu? Malaikat Tuhan yang menyediakan makanan itu untuk Elia. Karena sepanjang hari itu Elia belum makan apa-apa atau minum apa-apa. Jadi Elia makan roti dan minum air dengan sangat lahapnya. Dan setelah Elia kenyang, Elia berbaring tidur lagi. Elia ini lucu juga ya. Terus lanjutannya gimana, Mak? Untuk kedua kalinya, malaikat Tuhan membangunkan Elia dan menyuruhnya makan. Karena kata malaikat itu, perjalananmu masih jauh. Jadi Elia bangun dan makan roti bakar dan minum air yang disediakan malaikat untuknya. Nah, setelah selesai Elia makan, maka sesuatu yang ajaib terjadi. Apalagi yang luar biasa, Mak? Elia bisa berjalan non-stop 40 hari 40 malam. Wow, luar biasa sekali ya, Mak. Jadi selama itu Elia tidak merasa lapar atau haus? Ya, Elia oke-oke saja. Jadi selama 40 hari 40 malam, setelah perjalanan itu Elia tiba di Gunung Horeb. Nah, di Gunung Horeb ini ada sebuah gua. Lalu Elia masuk ke dalam gua itu dan bermalam di situ. Lalu Tuhan datang kepada Elia dan berkata, "Elia, belum waktunya untuk engkau mati. Masih ada tugas yang harus engkau kerjakan. Kembalilah ke kota dan lakukan tugas yang aku berikan kepadamu." Dengan taat dan setia, Elia melakukan apa yang Tuhan suruh ia lakukan. Dan Tuhan melindungi Elia dari kejaran Isabel. Mak, bagaimana dengan kereta berapi itu? Oh, pasti Brandon pengen tahu lanjutannya ya, kereta berapi itu ya. Nah, ini Tante akan cerita ya, jadi dengar baik-baik. Salah satu tugas yang harus Elia lakukan yaitu Elia diminta untuk mengangkat Elisa menjadi penggantinya. Siapa itu Elisa? Namanya mirip-mirip ya, Elia dan Elisa. Ya, Elisa adalah anak dari Safat. Ayah Elisa adalah orang yang cukup kaya karena ia punya sawah yang sangat luas. Dan biasanya Elisa mengerjakan sawah ayahnya dengan memakai 12 pasang lembu. Waktu Elia bertemu dengan Elisa, pada waktu itu Elisa sedang mengerjakan sawah ayahnya dengan memakai ke-12 pasang lembu itu. Waktu Elia memanggil Elisa untuk menjadi pengikutnya, Elisa minta izin dulu dari papa mamanya, ya. Lalu Elisa menyembelih pasangan lembu itu dan memasaknya menjadi makanan yang lezat untuk ia dan Elia makan. Kemudian itu Elisa menjadi pengikut Elia. Elisa juga belajar banyak dari Elia tentang Tuhan. Dan Tuhan sudah beritahukan kepada Elia dan juga kepada Elisa bahwa Tuhan akan mengangkat Elia ke surga. Elia mau diangkat ke surga? Bagaimana caranya? Nah, dengar baik-baik. Tante akan meneruskan cerita ini. Satu hari, sementara Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan, Elia berkata kepada Elisa, "Tinggallah kamu di kota ini.
Karena Tuhan menyuruh saya ke kota berikutnya yang bernama Betel. Tetapi Elisa berkata kepada Elia, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi mereka berdua berjalan lagi dan tiba di kota Betel. Setelah tiba di Betel, Elia berkata lagi kepada Elisa, tinggallah kamu di sini, karena Tuhan menyuruh aku ke kota Yeriko. Sekali lagi Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi berjalanlah mereka berdua ke kota Yeriko. Setelah tiba di kota Yeriko, Elia berkata kepada Elisa, tinggallah kamu di sini, karena Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Untuk ketiga kalinya, Elisa berkata kepada Elia, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di belakang mereka agak jauh, murid-murid dari Elia dan Elisa mengikuti sambil memperhatikan kedua guru mereka. Nah, setelah mereka tiba di tepi sungai Yordan, mereka mau menyeberangi sungai Yordan. Mereka menyeberangi sungai Yordan pakai apa, Mak? Pakai perahu atau motorboat. Waktu itu tidak ada perahu di situ dan belum ada motorboat. Jadi mereka tidak bisa naik motor atau perahu. Jadi mereka harus berenang dong. Tapi kan sungai Yordan cukup dalam. Ya, betul. Jadi mereka tidak berenang. Tapi Elia melakukan sesuatu yang luar biasa. Elia mengambil baju luarnya, baju luarnya dibuka, lalu Elia menggulung baju luarnya, lalu dipukulkannya ke atas air sungai itu. Maka terbelahlah air sungai Yordan itu menjadi dua, ke kiri dan ke kanan, sehingga mereka berdua bisa menyeberangi di tanah yang kering. Wow, luar biasa sekali ya, Mak. Ya, Itu namanya mujizat ya, Mak. benar sekali. Setelah mereka tiba di seberang sungai Yordan, air sungai Yordan kembali lagi seperti biasa. Lalu Elia dan Elisa meneruskan perjalanan. Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat kulakukan kepadamu sebelum aku diangkat ke surga. Jawab Elisa, aku minta 2 bagian dari roh yang ada padamu. Permintaan Elisa ini ada juga ya, Mak. Mengapa Elisa meminta 2 bagian roh yang ada pada Elia? Karena Elisa melihat Tuhan memakai Elia dengan luar biasa. Sehingga dalam pelayanan Elia banyak sekali tanda heran dan mujizat terjadi. Jadi Elia minta 2 bagian dari roh yang ada pada Elia agar pelayanan Elisa nanti disertai dengan tanda heran dan mujizat juga. Nah, Elia berkata kepada Elisa, permintaanmu ini sulit. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat dari sisimu ke surga, maka terjadilah seperti yang kau minta itu. Sementara mereka terus berjalan sambil berkata-kata, tiba-tiba sesuatu yang ajaib terjadi. Apa yang terjadi, Mak? Tiba-tiba dari langit datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan Elisa dari Elia. Lalu naiklah Elia di atas kereta berapi itu disertai angin badai ke surga. Luar biasa sekali cara Elia diangkat ke surga. Kendaraannya kereta dan kuda berapi lagi. Andrew kayaknya belum pernah melihat kereta dan kuda berapi. Ya, benar juga. Kita semua juga belum pernah melihat kereta dan kuda berapi seperti yang ditumpangi Elia ke surga. Lalu bagaimana dengan Elisa? Waktu Elisa melihat Elia naik ke surga dalam kereta berapi, Elisa dengan sedih berteriak, "Bapakku, Bapakku!" Lalu Elia dan kereta serta kuda berapi lenyap dari pandangan Elisa. Untuk sesaat, Elisa berdiri dengan bengong. Tapi kemudian Elisa memungut jubah Elia yang terjatuh dan Elisa berjalan pulang. Sedih juga ya, sekarang Elisa sendirian. Ya, tapi jangan lupa, Tuhan ada bersama Elisa. Pada waktu Elisa tiba di tepi sungai Yordan, dan ia harus menyeberangi sungai Yordan yang cukup dalam itu, Elisa ingat
jubah yang dipakai Elia ada di tangannya. Lalu Elisa memukulkan jubah Elia ke atas air sungai Yordan dan berkata, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Dan air sungai Yordan itu terbelah ke kiri dan ke kanan, sehingga Elisa bisa menyeberangi sungai Yordan dalam kekeringan. Wow, persis seperti yang dilakukan Elia ya, Mak. Ya, persis seperti yang dilakukan Elia, karena dua bagian dari roh Elia sudah diterima oleh Elisa. Sehingga dalam perjalanan Elisa atau pelayanan Elisa, banyak tanda heran dan mujizat terjadi. Tante akan ceritakan pelayanan Elisa minggu depan yang disertai dengan tanda heran dan mujizat. Jadi adik-adik harus terus hadir di acara sekolah minggu di udara. Oke? Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini. Tuhan selalu menyertai dan melindungi Elia walaupun ia dikejar-kejar oleh Isabel untuk dibunuh. Tuhan punya rencana yang indah bagi Elia. Itu sebabnya Tuhan mengangkat Elia ke sorga dengan kereta dan kuda berapi. Enak dong Elia diangkat ke surga dengan kereta dan kuda berapi. Apa nanti Tuhan juga akan kirim kereta untuk kita ke surga? Tuhan berjanji satu hari kelak Tuhan sendiri akan datang di awan-awan untuk menjemput kita dan membawa kita ke surga. Apa pakai kereta berapi juga? Tidak. Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh yang baru yang disebut tubuh kemuliaan, sehingga kita bisa terangkat naik ke surga seperti halnya waktu Tuhan Yesus terangkat kembali ke surga. Asik dong. Ya. Siapa yang mau diangkat ke surga juga seperti Elia? Saya mau. Ya, kita semua ingin diangkat oleh Tuhan ke surga ya. Bukan dengan kereta berapi, tapi kita pasti diangkat dengan tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan. Nah, untuk itu adik-adik dan kita semua harus juga setia kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita harus tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Adik-adik setuju? Setuju. Nah, ayat hafalan untuk kita hari ini terdapat di Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, coba Brandon sekarang menghafal ayat ini. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wih, 100 untuk Brandon. Bagaimana dengan Andrew? Bisa, Mak. Oke. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 100 untuk Andrew. Oke, adik-adik juga yang menonton harus menghafal ayat ini. Oke? Nah, kita akan mengakhiri cerita pada hari ini, dan semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita yang Tuhan tulis dalam Alkitab, di mana kami pada hari ini sudah mendengar bagaimana Tuhan mengangkat Elia yang setia mengikut Tuhan naik ke surga dengan kereta berapi. Tuhan Yesus, kami yakin satu hari kelak Tuhan juga akan datang menjemput kami untuk dibawa naik ke surga, bukan dengan kereta berapi, tapi Engkau akan mengangkat kami karena Engkau memberikan kepada kami tubuh yang mulia, sehingga kami bisa terangkat naik ke surga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang manis, yang taat kepada orang tua, kepada papa dan mama, anak-anak yang rajin belajar, sehingga
kami akan didapati oleh Tuhan setia waktu Engkau datang kembali menjemput kami. Kami juga berdoa agar Tuhan terus memberikan kepada kami semangat untuk terus mau melakukan yang baik, karena itu yang Tuhan inginkan. Berkatilah juga orang tua dari semua anak-anak yang nonton acara ini. Berkatilah orang tua mereka, berkatilah pekerjaan orang tua mereka, sehingga mereka boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa ada di atas kehidupan semua anak-anak dan juga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, aktivitas minggu ini adalah dikirimkan ke sekolah minggu di udara. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday.